Balik lagi di Sikap. Nah, bersama. Ini kok nggak ada bersama siapanya? Oh nggak usah. Udah pada tahu. Tahu ya. Sikap Udah tahu. kenal ya. Apalagi Legendnya. Oh, enggak lah. Ini legendnya nih. Epic comeback ya. Banyak family seeker yang nanya Raiku nih. Iya, udah kangen ya sebenarnya. Akhirnya Cuman balik lagi. udah lama nggak masuk Sikar, liat komen-komen udah pada nggak kenal gue bro. Oh. Asik. Sekarang udah fansnya Bro dan Bro nih. Amin. Enggak lah ya, enggak ya. Justru dia datang lagi biar refresh Makin lagi ya. Iya. Sekarang family seeker yang lama itu pada sampai kaget loh. atmosfernya. Dulu kan bajunya hitam kan, Iya. sekarang udah harus putih. Iya, Bener. biar agak cerah. Ini udah. Soalnya kalau hitam semua cuma kelihatan gigi doang loh. Terus ininya sekarang udah ada lampu ya. Iya. Gila. Udah lebih fresh. Lebih fresh lah ya. Udah modal sama dia. Udah bermodal gitu. Lumayan lah. Cuman lampu ini bikin kepalaku mantul. Botak. Keren, biru. Terus mending bro, kita jidat. Ini juga Kayak avatar. ini juga pertama kali gua ketemu Bro. Bro ya. Oh, iya. Sebagai belajar inspirasi lah ya. Siap. Kita saling membantu. Saya membantu ya. Jadi ada kelebihan kekurangan. Nah, yang akan kita bahas kali ini juga grup ya. Grup juga. Grup. Karena kita bertiga itu karena yang kita bahas itu juga grup. Mm-mm. Cuman sayangnya kita bertiga ya, harusnya berempat paling pro. Cuman produsernya nggak mau ikut Nggak mau masuk ikut. sini. Iya. gitu kan. Padahal itu intinya ya. Otaknya ya. Jadi di China itu, Bro, terkenal itu ada namanya 4 Raja Langit. 4 Raja Langit of Canton Pop. Of Canton Pop. Iya. Ya. Jadi memang asal muasalnya tuh itu dari agama Taoisme. Taoisme, ya. Jadi di agama Taoisme itu ada 4 Raja Langit yang Menguasai bumi. menguasai. Jadi tuh. dia ngejagain 4 penjuru langit. 4 penjuru langit. Utara, selatan, barat, sama timur. Ya. Yes, betul banget. Nah, Jadi- dalam bahasa Mandarinnya itu disebut Coba. Setatian Wang. Jago nih mainnya. Gua kalau salah ngomong ntar dikoreksi. Menurut orang bahasa Sunda. Karena komentarnya udah itu ya. Iya, iya. Banyak yang mau koreksi gitu. Gak apa-apa. Biar Nah, si 4 Raja Langit ini tuh akhirnya dipakai di Hong Kong. dipakai di Hong Kong ya. Dipakai untuk artis-artis Hong Kong, Bro. Yang kondang banget. Yang kondang banget di tahun 90-an. Tahun 90-an. Tahun zamannya kita. Kita masih kecil lah. Masih Gua kecil. enggak lah, gua jauh lah. Jadi sebenarnya gua tuh paling muda di sini. Paling muda. Gue paling tua dong jadi. Gua rambutnya paling boros. Nah, 4 Raja Langit ini siapa aja, Bro? Yang pertama tuh yang gua tahu Jackie Cheung, Jackie Cheung, kedua Leon Lai ya. Leon Lai, Andy Lau, Andy Lau sama Aaron Kwok. Aaron Kwok. Aaron Kwok. Nah, ini memang jadi mereka itu pada era 90-an yang paling kondang lah, 4 ini. Dan, 4 ini, makanya disebut 4 Raja Langit ya. dan mereka sangat produktif sekali ya. Iya, betul. Jadi si Aaron Kwok mungkin waktu itu kondangnya di musik ya. Musik. Awalnya di musik. Kayaknya 3 orang ini juga di musik, Bro. Jackie Cheung juga awalnya Semuanya di musik. pemusik ya? Ya. Leon Lai di musik. Andy Lau juga sebenarnya di musik. Andi Lau akhirnya di musik. Akhirnya di musik. Akhirnya musik. Awalnya tuh di film dulu dia. Awalnya di film dulu. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba Bahas satu-satu ya. bahas satu-satu, ceritain satu-satu lah. Mungkin secara singkat aja. Memang kita lagi perhatiin memang lagi comeback nih. Comeback ya. Artis Artis 90-an ya. 90-an terutama yang Mandarin. Mungkin Ya, karena udah yang Hong Kong ya. Iya, kita udah agak jenuh juga ya sama Kalau sekarang kan Korea. ditutupin oleh Korea. Nah, gua mau nanya dulu nih. Gimana? Kalau ini kan di Hong Kong kan. Ya. Kalau di Indonesia siapa menurut Bro? Di Indonesia Billy Glenn. Oh, Billy Glenn. Billy Glenn, Ari Wibowo, Willy Dawson. Oh, Billy Glenn itu ya. Yusuf ya. Nah, itu bintangnya 90s, Bro. Kita akan bahas dari Andi Lau dulu ya. Andi Yang Lau keempat dulu nih. yang pertama. Keempat. Iya, yang keempat ya. Dari yang keempat. Dari ya? yang keempat dulu. Dari yang- 4, 3, 2, 1. Nah, iya. Yang keempat Jadi Andi Lau ya. dia memang yang menurut kita Paling the best. the bestnya. Dan kita sempat bahas juga tentang Andi Lau kan. Yoi. Ya, Nah, yang mau dibahas itu yang keempat. Yang keempat nih, Raja 4. Raja 4 ya. Nah, ini yang paling Menurut kita ya. menurut kita paling keren lah. The bestnya. The best lah, best-nya. legendanya lah ya. Legendanya. Legendnya. Sampai Dia- hari ini pun sampai hari dia ini masih kondang Masih banget. udah, dia adalah Andy Lau. Jangan salah. Andi Lau kita bahas ya. Apa? Bisa klik linknya di atas ya. Nah, saking kondangnya ini sampai ada yang tergila-gila banget. Itu bilangnya ada di Linknya di atas. Nah, Andi Lau ini dia aktor iya, penyanyinya, pemain iklannya, pemain iklan iya, seorang yang dermawan juga iya. Oh iya. ganteng iya. Wow, pastinya. Tapi Andy Lau tuh udah nikah nih. Udah.
Udah ya? Udah. Kan sempat dirahasiakan kan? Memang hebat dia merahasiakannya hebat. Memang hebat. Ada Lo punya anak kalau juga sih. Kemarin itu gue sempat follow IG-nya juga bro. Oh, jadi mau IG ya? Sama bro. Oh ya? Dia sempat sakit loh, dia sempat kena COVID juga. Oh. Dia sempat isolasi mandiri. Dia sempat berapa kali tuh posting di IG-nya. Jadi tapi memang nggak sakit berat sih. Dan Andi Lau ini kelahiran 1961. 1961. Berarti umurnya berapa sekarang? 39 tambah 21. Ya 50-an. 60. Hah? Mau 60 ya? Iya mau 60 loh. Tapi nggak terlalu kelihatan kayak tua. Gila ya? Awet muda ya. Keren. Ya, itu mungkin botox atau kelebihan. Memang dia dikasih anugerah dari Tuhan. Kadang memang yang makin tua tuh sekarang sama makin keren. Iya. Makin berkarakter. Karakter. Karismanya keluar. Iya. Tapi Andi Lau dari muda juga karismanya udah keluar. Iya sih. Tapi filmnya Andi Lau zaman itu belum kondang banget. Gue inget sampai sekarang nih film Andi Lau pertama yang gue tonton di bioskop. Oh. Judulnya Dragon Family. Oh, yang banyak pantai-pantai itu ya. Bantai-bantaian itu gue inget banget nonton pertama kali di bioskop di Semarang bro. Oh, Bokap gue ngajak nonton di sana. Sampai sekarang itu nonton gue sering ulang-ulang. Tapi emang seru banget tuh film. Itu film pertamanya dia ya? Bukan film pertama sih bro. Jadi film pertamanya Tahun berapa dia yang gue tonton di Oh, yang lu tonton di bioskop. Tahun berapa itu? sekitar tahun 89. Belum bekas banget bro. 89. Gue masih di sini bro. Ginete. Ini tuh Andi Lau hebatnya gini loh. Jadi sebenarnya tuh dia tuh dari keluarga kaya sebetulnya. Yang kaya tuh kakeknya. Kakeknya Andi Lau tuh kaya sebenarnya. Nah, bokapnya tuh hebatnya dia pengen mandiri. Jadi dia nggak mau hidup dari Membebani bokapnya. Mandiri lah. Jadi dia tuh Pindah ke Hongkong. Atau ingin membuktikan diri sendiri mungkin ya bokapnya. Jadi ya memang dia jadi susah gitu kan. Nah, Andi Lau ini tuh dari kecilnya hidupnya susah. Tapi karena kesusahan itu ya menyebabkan dia untuk Membentuk karakternya karakternya jadi bagus. untuk jadi pekerja keras. Dan dia jadi orang yang dermawan juga. Dermawan. Ya, jadi dia tahu kalau susah tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, Andi Lau ini memang kan dia main banyak film ya bro ya. Nah, film pertamanya Yang gua paling inget lagi zaman kecil film Return of the Thunder. Nah, Yoko. Yoko dan Dia Bibi. tuh pemain Yokonya ya? Dia Iya, Yokonya. Hebatnya dia langsung dapet perannya. lu nggak tahu. Peran Ya? utama kan. Gua tuh main film bareng gitu. Oh ikut juga lu. Gua di situ. Jadi burung ya. Jadi burung ya. Jadi burung ya gini-gini. Lu nggak tahu. Yang Raja Wali ya? Raja Wali. Raja Wali. Oh pemain Yoko tuh Andi Lau berarti? Andi Lau. Zaman itu masih muda banget. Kalau gua dulu baca komiknya. Komik? Oh iya. Ini Ada. Yoko ya. Yoko. Komik. Dari Komik gambarnya. gambarnya. Jadi gua nggak tahu kalau pemainnya Andi Lau. Komiknya bahasa Mandarin. Nggak Indonesia. Ada ya? Ada dari aduh namanya apa ya? Waduh, waktu era itu gue bacanya Tiger Wong bro. Iya sih benar. Nah, si Andi Lau ini kan dia nyanyi juga ya. Lagu yang terkenalnya apa tuh bro? Ada yang lu hafal nggak judulnya? Sebenarnya sih gue sama judul gue kurang. Agak begitu. kurang ya, tapi lagunya dia. Lagunya Nah itu dia. Oh, gue tahu gini. Nanti kita tampilin tulis lagunya. Tadi ada satu lagu yang gua sebutin yang judulnya apa ya? Itu enak tuh. Nah, judulnya ini. Jadi sebenarnya tahu Andi Lau nggak sih? Oh, yang apa? 10.000 tahun mencintaimu. Oh iya. Itu nama bahasa Indonesianya. Bahasa Mandarinnya? Bahasa Mandarinnya. Aduh nggak tahu. Ini Iwan. Ini Iwan Wen. Belajar bahasa Mandarin. Ini cuma doa ini. Ini ayo, gue paksa. Dia punya mau paksa. Ini bunting mau caw. Apa yang terakhir? Apa? Ini bunting mau caw. Bertanggung jawab. Kan ini mantan Andi Lau Indonesia. Gila. Andi Layau. Andi Lau tuh dia gitu-gitu, dia bisa nyanyi lagu Indonesia bro. Oh iya. Dia menciptakan Bahkan satu lagu Indonesia. Judulnya Ada Kalanya Mengiris Hati. Ada tuh nanti setel ini. Kalau didengerin tuh lagunya ya, memang benar-benar mengiris hati. Sampai kita tadi kan sebelum kita kan nonton sampai Iya. bengong. Itu dia nyanyiinnya cukup apa ya? Fasih. Pasti dan Berinspirasi. Berkarakter lah. Jadi cukup Menjiwai. deep juga bawahnya. Biasanya kan kalau gua dengerin lagu-lagu Andi Lau kan, wah sedih sampai nangis gitu. Kenapa coba? Nggak ngerti bro. Kalau yang ini, gua nonton sedih
ngerti. Oh, Sedih karena ngerti. Jadi terkoneksi ya. Pantas kalau ngeliat orang nonton Mandarin sering nangis ya. Sedih nangis. Gak ngerti ya. Aduh. Makanya tadi ini seneng. Makanya kaget kenapa nggak nangis gitu kan. Iya. Karena ngerti. Oh. Dan tahu nggak bro, Andy Lau itu masuk di Guinness Book of Record. Oh iya. Sebagai artis Cantonese pop dengan penghargaan terbanyak. Saking dia banyak karyanya Ya. dan berhasil. Bagus-bagus Kan ya. orang yang berkarya banyak artis itu kan nggak berhasil juga. Penghargaan terbanyak ya dia ya. Sampai masuk Biasa. Guinness Book of Record. Berarti Dunia loh. Dunia dong. Tapi kategori kanton pop ya. Satu kata pop. pop, ya. Memang dia Jadi- sangat produktif sih, nggak di film, nggak di musik. Gue lihat di Wikipedia tuh, itu dia hampir setiap tahun itu bisa kayak ada 3-4 film jadi. Betul. Film loh ya. Di luar album aja dia masih produktif terus kan sampai sekarang juga. Jadi yang gua salut sama Andy Lau tuh apa? Dia tuh bermula dari pemain sinetron atau pemain film lah ya. Iya. Udah gitu kan dia mencoba untuk ke tarik suara. Dan suara Booming berhasil banget gitu kan. Nah, itu luar biasa. dan sangat berprestasi ya. Makanya dia cocok disebut Empat Raja Langit ini ya. Iya. Dan menurut kita yang terbaik. Iya. Yang terbaik ya. Karena dia dari awal dia berkarir sampai sekarang produktif terus. Nah, yang hebatnya lagi kan dia juga orang yang dermawan. Dermawan. Luar biasa kan. Nah ini ada satu fakta lagi Ah. berhubungan sama Indonesia juga. Ya, berhubungan sama Indonesia. Ternyata Andy Lau ini dia banyak terkoneksi dengan Indonesia. Iya. Satu tadi dia bikin lagu Indonesia. Indonesia. Berarti dia sering konser di Indonesia. Iya. Mungkin yang kita nggak tahu juga diundang sama siapa Iya, gitu iya, kan, iya. private concert kita nggak tahu. Iya, kan. iya, iya. Namanya di Indonesia kan banyak ada Crazy Rich Jakarta, Crazy Rich Surabaya. Surabaya, Crazy Iya. Rich Bandung kita nggak tahu Iya, kan. betul, betul. Nah ternyata Andy Lau ini juga dia punya anak asuh bro. Nah, itu dia. Di Salatiga. Punya anak asuh, ya? Jadi dia kerjasama sama Yayasan Pemerdi ASI. Dia mengangkat beberapa anak asuh. Dan lucunya anak-anak asuhnya ini nggak tahu Nggak tahu kalau siapa ini gitu ya. Data siapa itu Andy Lau. iya, Iya, bapak maksudnya- asuhnya ini Andy Lau. Mungkin Dia Andy nggak Lau tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia tuh artis. Dia tahu Andy Lau tapi nggak tahu Iya. Andy Lau tuh sekondang itu. Jadi hebatnya udah dia teh ganteng, Mm-mm. jago main film, suaranya bagus, itu dermawan. Iya. Itu yang luar biasa. Bager kayak yang di si yang Licen itu Ya, dia kan dibayarin utang-utang. utang-utang si yang di Cina itu Iya. kan dibayarin sama dia kan. Ternyata yang nolong si yang Licen dari kebangkrutan juga Andy Andy Lau. Lau. Nah, Makanya nonton. memang Wah. dia orang keren. Gue diam. Karena gue belum nonton. 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 Jadi wajar sih kalau gue bilang Andy Lau ini sangat diberkati bro. Iya, betul. Jadi kebaikannya dia Tabur tuanya luar biasa ya. Dia rajin memberikan kebaikan, dia juga menuai kebaikan. Nah guys, fakta-fakta menarik lagi. Yang berhubungan dengan Indonesia Ya, ya. Ini lah. fakta bahwa dia dekat sama Indonesia kan. Nah, Andy Lau tuh ternyata memang banyak sekali berkaitan dengan Indonesia. Indonesia. Mungkin karena memang kita sama-sama di kawasan Asia. Betul. Pada waktu itu, zaman early 90s ya, Ya. zaman film Yoko lagi Film Yoko diputar, lagi booming. Wah, itu. di Indosiar, ternyata Andy Lau itu pernah diundang jadi juri di acara kayak Kontes nyanyi gitu ya. kontes nyanyi mirip-miripan sama Yoko dan mirip Andy Lau di Indosiar bro. Itu Kus Hendratmo. Pusendratmo yang bawain MC-nya dan Terus salah satu jurinya tuh, jurinya si Yuni Shara. Yuni Shara. Yuni Shara. Nah jadi Andy Lau tuh cukup sering lah ke Indonesia. Betul. Dan Andy Lau itu ternyata juga pernah bikin video klip. Model klipnya Orang Indonesia juga. orang Indonesia guys. Susan Bahtiar. Ah iya iya. Susan Bahtiar tuh zaman 90-an kondang banget. Honda. Cantik banget ya. Cantik. Ada masanya. Cantik. Nah guys, Dewa Raja. Yang Ya raja. Ya, Ya, Dewa atau raja bisa. Raja tapi Langit yang raja lah ya. Lebih ke raja Raja ya. ya. Raja Langit yang ketiga itu namanya Aaron Kwok. Wah itu sih nggak tahu lah. Rambut yang gue tuh kecil rambutnya gitu. Ciri khas banget. Ya. Sama lah. Gue SMP Yang gitu. mangkok-mangkok gitu kan. Mangkok, iya. Dia tuh panggil kuok puceng. Aslinya namanya Kwok Puceng. Kuok puceng ya. Nah itu gue juga baru tahu. Ngacang. Wah, ada tambah negatif. Kelakuannya negatif. Nah, awalnya juga si Aaron Kwok ini juga sebelum jadi artis, dia juga pegawai bro. Pegawai dulu. Pegawai di perusahaan perhiasan di Hong Kong. Sebelum Memang- kondang ya. Memang perusahaannya cukup terkenal lah. Hmm. Dan dia mencoba peruntungannya, dia masuk ke TVB ya. TVB di Hong Kong juga. Sebagai koreografer Penari. Penari. Karena dia memang jago nari bro. Ya, memang dia dari awal memang udah bisa nari ya. Hmm. Makanya dari dia ngerintisnya dari
koreografer penari. Terus dia tuh terinspirasi dari siapa yang dia paling suka tuh? Michael Jackson. Jadi emang si Aaron Kwok merintis karirnya, basicnya memang dia udah bisa. Ya. Bisa nari, jadi dia kepake tuh. Makanya sih pertama gua lihat ini kok cowok, sorry ya, kok agak Iya, lemes banget. Kalau dulu kita lihatnya kayaknya agak gimana. Apa gitu. gua pikir ini rada-rada bewok gitu. Tapi kalau lu lihat Aaron Kwok sekarang ya, Waduh, ini gagal ya. gagal, maco banget. Makin kesini makin keren Iya, ya. six pack, badannya gitu kering kan. Makin macam. Padahal umur udah nggak muda lagi, udah 50. 50 lebih loh, 50. Jadi sebenarnya ini artis-artis yang waktu zaman tahun 80-an ya terkenal. Ya, ada 80-an ke 90-an lah ya. Kalau zaman dulu mereka masih muda dan dia ngejualnya emang ketampanan Ya. dan baby face. Kan memang Aaron Kwok tampan. Iya. Dan memang yang bertalenta sih. bertalenta, Mereka semua multi-talented bisa nyanyi semua begitu. Mereka Acting acting bisa, juga jago, gitu dance-nya kan. juga jago. Dance-nya juga jago. Jadi memang awalnya tuh karir dia jadi model klip juga. Model klip. Sampai iya. akhirnya dia merambah ke dunia perfilman. Dan akhirnya dia bikin album pertama. Itu lari ke Nyanyi kan? yang pertama Nyanyi kan? yang berjudul Loving You Never Stop. Wih. Nah, dan itu meledak. Booming ya, Booming banget. Dan si Aaron Kwok ini termasuk juga yang cukup Produktif ya? produktif, bikin album. Di film juga cukup produktif. Zaman dulu kan kita sering nonton film-filmnya Aaron Kwok yang agak action gitu juga kan. Terus ada juga film-filmnya yang drama, Iya, romance. Dan saking produktifnya tuh dia sampai konser tuh di 200 konser. World sponsor seluruh dunia ya. Dunia Jadi multi talented Nyanyi Jadi produktif banget kan. film iya, ya kan. Dan dia juga akhirnya kan dia inspirasinya ke Michael Jackson nih. Dan dia duet sama adiknya. Kesampaian ya. Oh, iya. Duet sama Janet. Janet Jackson Jackson, ya. Heeh. Dan dia juga pernah tahu boleh sebutkan? Boleh. Kamu masih tahu di Endo. Jadi dia itu pernah main iklan Pepsi sama Ricky Martin. Oh ya, Yang World Cup itu. benar. Iya, iya. Nah, filmnya si Aaron Kwok salah satunya yang cukup box office di tahun 2005 itu Divergence. Nah, itu cukup kondang tuh di Hong Kong. Lalu dia juga menang beberapa penghargaan untuk sebagai predikat aktor utama di Golden Horse Award dan juga Golden Deer Award. Jadi itu penghargaan tertingginya di perfilman di Hong Kong Nah, pada cuman waktu bro, itu. ini ada sedikit apa ya, gosip. Ada gosip. Nah, ya. itu tuh gosip gimana, Bro? Gosip ya, kalau gosip tuh digosip makin sih. Dan ini kan belum tentu benar. Ya katanya sih gosipnya. Aaron Kwok Mok itu dipiara bro. Oh, dipiara. Gue pikir homo. Sama sosialitas. tante kaya gitu. Gosipnya. Tapi gitu. gunanya apa? Sebenarnya dia udah kaya juga. Ya sebelum itu. Oh, gitu ya. mungkin karena ganteng kali ya. Ya, tapi itu gosip ya, balik lagi gosip. Tapi emang ya namanya juga lawan jenis ya. Ya. Kadang kalau lu lihat cewek cakep banget, pasti dong. Pasti kan kayak ingin memiliki gitu kan. Nah, sama kebalikannya juga. Ya kan? Jadi Wajar. gosipnya seperti itu kan. Memang akhir karirnya tuh kebelah sininya makin ya hilang gitu. Oh iya sempet agak redup ya. Karena dia. tuh, cuman akhirnya katanya dari gosipnya tuh setelah putus, ya dia berkarya lagi. Kan Jadi sekarang karya-karyanya keren lagi kan? iya dan udah kesini-sini makin terlihat mateng ya. Iya, mateng. Tambah mateng. Mata ya. Jadi emang ada eranya tuh Aaron Kwok tuh nggak produktif ya. Iya, Mungkin ada pada eranya. masa itu lagi Ya, hot-hotnya. digosipinnya seperti itu. Lagi hot bisa jadi sih. Jadi obrolan angkatan 80 ya. Gue mah tau Justin Bieber kan. Gue nggak tahu soalnya gue nggak pernah jadi artis. Kalau yang pernah jadi artis mungkin tahu pernah. Pernah dipiara juga ya? Poin aja. Enggak lah. Itu udah nggak laku bro. Udah nggak Jadi om sekarang. Sekarang jadi ngomong. Oh, sekarang miara. Jadi dulu dipiara, sekarang miara. Binatang piara. Oh, miara. Dan Aaron Kwok pun menjadi aktor kedua loh yang mendapatkan 2 penghargaan berturut-turut. Oh, Setelah Jackie Chan. Jackie Chan ya. Jadi tahun 92 dan 93. Nah ini pertanyaannya, kenapa Jackie Chan kok nggak masuk ya? Jackie Chan kurang ganteng kalau menurut Oh gue. iya sih benar juga ya. Mukanya lebih ke jenaka. Lebih jenaka ya. Jackie Chan kan karena dulu silat-silatnya agak Dan Jackie Chan juga, lucu-lucuan. Jackie Chan juga mungkin udah lebih tua dari mereka. Ya, lebih Senior ya. Dia mungkin lebih ke kungfu lah ya. Action ya. Tapi ini kayaknya lebih ke multi talented lah. Iya. Dan tapi base-nya penyanyi juga banyak. Base-nya banyaknya penyanyi. Oh, Jackie Chan kan lebih pemain film. Iya. Tapi sebenarnya lebih sukses Jackie Chan loh. Ya kalau Jackie sukses Chan, mah ya. Iya, iya. Sukses Dia mah. dia go internasionalnya lebih Iya. cepat duluan dibanding yang lain. Karena dia main di film-film ini juga kan apa Action terkenal lah. Hollywood.
artis yang kedua itu, itu namanya Leon Lai. Online. Atau Liling. Dewa yang kedua ya. Dewa yang kedua. Selanjutnya nih. Tapi tahu? Tahu. Oh, dia tuh lahir di Beijing. Beijing. Tahun 1966. Awalnya tuh dia kerja di bisnis seluler. Telekomunikasi ya, Apa ya? Handphone atau apa ya mungkin ya? Nggak tahu. Mungkin waktu zaman itu belum ada handphone kali. Pager, Atau pager. Bukan yang gede-gede gitu kali ya. Handphone yang Nah ini dia tuh pegawai awalnya tuh. Awalnya pegawai, cuman mungkin udah ya nggak betah kali ya jadi pegawai. Dia coba peruntungannya ikut kontes nyanyi bro. Kontes nyanyi. Tahun 86. Iya betul. Dan ternyata karena emang suara dia bagus dan juga Ganteng tampaknya juga lah ya. ganteng. Oke kayak lu lah bro. Asik. Tampaknya Mandarin pop gimana gitu. Makanya jadi artis. Merentang gue. artis saya jatuh. Itu sih benar. Cuma jangan salah loh. Si Leon Lai ini tuh ada darah Indonesia. Oh iya, bokapnya asli. Bokapnya orang Indonesia. Namanya Imigrasi dia. namanya Lai Sigong. Wah. Oh, Kayaknya Indonesia keturunan Chinese. Sampai akhirnya sebab bokapnya juga ke China. Ke Beijing. Beijing. Dapat istri di sana. Ya. Lahirlah Leon Lai. Iya betul. Nama ibunya siapa? Ini keren ya, ada darah Indonesia nya ya. Drop nama ibunya siapa? Nah, Ibu Leon Lai. Ibu. Nggak ada di sini. Ini juga bisa tahu. Udah hatam ya. Nanti jago ngeles dia. Dan pada saat revolusi kebudayaan, mereka pun pindah ke Hong Kong dari Beijing. Ya, pada saat dia berusaha 1 tahun. Tapi kedua orang tuanya sayangnya bercerai. Nah itu dia ya. Kadang-kadang kasihan. Nah itu sampai gede juga si atau itu kutub turunan atau apa ya? Si Leon Lai juga sama istrinya. Tapi itu dia udah sukses ya. Udah sukses. Udah berhasil. Dia kalau ganteng, lupa diri lah. Ya. Banyak Sukses, banyak uang gitu kan. Jadi si Leon Lai ini dia berhasil ikat kontrak sama salah satu perusahaan musik terbesar, Universal Music, dan dia menghasilkan banyak album musik juga Iya betul. di dunia bisnis musik Mandarin. Betul Dia termasuk memang yang core ininya core karirnya itu di musik dulu. Lalu tau gue Leon Lai juga ada main beberapa film sih, tapi memang filmnya nggak se-booming. Ya dia memang lebih terkenal di musik Di ya. musik ya. Di suaranya ya. Dia Tapi gua nggak tahu. Bener. Nggak tahu ya. nanti sambil di setelin nih. Oh nanti di setel ya. Itu cara lagunya. Karena kita kalau ngomongnya agak di luar bahasa Sunda tuh agak selintas gimana ya bro? Biasa makan santuy ya. Tapi tahu lagu lain-lainnya. Tahu sih tahu. Tahu tuh bro. Ya kalau nenek-nenek gue bingung ya. Gua nadanya aja, jadi tahu. Susah. Oh, Sekarang nyanyi gitu. Nyanyi dong. Susah. Kan suara bagus juga kan. Ntar gue pasti pinjem mic-nya ini tahu bulat. Tapi ya karena dia bercerai juga kan, dia tuh akhirnya berhubungan sama asistennya. Asistennya Nikah lagi Ya. sama asistennya ya. Ya, bang, hubungan lah menjadi hubungan. Ya, hubungan. Bernama Wing Chan. Bukan Wing Chun ya? Bukan. Katanya Jun. Dan mereka akhirnya punya anak juga perempuan. ya. Jadi kawin cerai juga gitu. Cuman memang Leon Lai ini dari antara dewa-dewa ini, gue yang paling kurang Tahu ya, orang tahu ya. dibanding yang lain, karena yang lain itu menurut gue lebih produktif dibanding Ya, Leon Lai ini. itu sebetulnya. Kita bahas pertama Jackie Chan dulu ya. Jackie Chan itu mulai karirnya di tahun 1984. Betul. Jadi dia itu awalnya memulainya dengan bernyanyi dulu bro, di Hong Dan Kong. dia tuh kelahiran tahun 1961. Memang Jackie Chan ini menurut gue suaranya oke banget. Oh, keren. Gue sih paling suka ya. Jujur dari Gua nggak tahu, paling suka Jackie Chan ya. Lu nggak tahu bro? Nggak terlalu tahu. Tapi lu tahu kan? Tapi lagunya tahu. Lagunya tahu. kan? Tapi kalau judulnya apa nggak tahu. Iya, gue juga nggak pernah hafal judul lagu Mandarin. Betul. Dan gue pertama kali tahu lagu Jackie Chan itu justru yang duetnya dia sama Regina Velasquez. Oh iya. Iya, yang penyanyi dari Filipina ya. Dari Filipina bro. Nah, yang In Love With You. In Love With You. In Love With You itu keren banget. Zaman gua lagi kecil itu sering banget nongol di TV. Dan gua nggak tahu waktu itu si Jackie Chan itu sekondang itu di Hong Dan Kong. hebatnya loh ya, Jackie Chan itu pernah diundang ke Jakarta dan ke Medan. Oh, dia udah pernah konser ya? Tahun 2007 gitu. 2007. Berarti, Oh itu rame banget bro. berarti kita udah kesini-sini Udah lah kesini ya. ya. Eranya. Gua diem aja soalnya bukan era gua ini. Nanti era lu ya. Ini kan yang bahas era-era. Jadi setelah dia bernyanyi, baru dia tuh debut di film ya. Ya, Baru ya, dia ya. mulai main film tuh di Betul. tahun 88. Karir tertingginya itu dia dapat penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik
Itu Dan awalnya. yang gila lagi bro, di tahun 91 albumnya yang berjudul True Love Expression itu rekor sejarah Oh, rekor ya pecah ya. di kantor pop Hong Kong. Heboh. Sejarah tercetak 400.000 kopi bro. Wah, itu memang luar biasa ya. Luar biasa. Zaman itu ya. Tapi ada yang lebih gila lagi bro. Apa tuh bro? Lanjut suksesnya nih tadi kan. Suksesnya Makin lanjut nih. sukses ya dia. Itu dia sampai terjual 5 juta kopi. Tadi kan 100.000 kan? Worldwide ya. Wordnya. 5 Di juta albumnya Goodbye Kiss. Ah, Bukan hanya di Hong Tapi Kong lagunya ya. apa? Gua nggak tahu loh. Aku juga. nanti di play. Aliran Editor di play. aliran gua waktu itu bukan Mandarin pop sih waktu Bukan. itu. New Kids on the Block kalau. Apa ya zaman ini apa ya? Apa ya dulu ya? Indecent Obsession gitu kalau itu. Oh beda aliran. Gua mau Backstreet Boy bro. Jadi sampai akhirnya si Jackie Chan itu dijuluki Dewa lagu. Dia saking dia suksesnya di dunia musik Hong Kong waktu itu ya. Nah, itu salah satu raja kan, jadi raja atau dewa kan, Iya. dewa lagu nih. Dan dia juga Jackie Chan. memenangkan penghargaan bro. Banyak Hong penghargaan, Kong, ya. banyak penghargaan di Hong Kong EFPI Award. ya award Oke. tahun 2005. Iya. Dia juga tampil sebagai pembuka nih. Kayak kalau Olimpiade kan dia buka. Oh, iya. Waktu itu Pembukaan di ya. Qatar dia. Di Qatar. Nyanyi gitu kan. Nah dia juga sempat duet juga sama beberapa artis dari Amerika kayak Sarah Brightman, Reba McEntire tuh kalau nggak salah dia artis country ya. Iya. Tapi mungkin ya pada zaman itu kan memang lagi banyak duet-duet tuh. Jadi dia bisa berkolaborasi dengan artis luar. Iya, itu dan- hebat ya kan? Gue suka tuh pada zaman itu tuh 90s tuh lagu duetnya keren-keren bro. Iya, benar. Romantis gimana gitu ya. Jadi nggak salah lah si Jackie Chan ini disebut salah satu raja ya. dewa lagu. Dewa. Nah guys, semoga nih cerita kita tentang Empat Raja Langit ini bisa bawa kita nostalgia dikit. Nostalgia, flashback ya. Throwback. Oh, Kata, throwback, ya. Throwback atau ingin menjadi Raja Langit. Dulu sih agak-agak ngarep ya kalau lihat tuh Ini keren. kan udah nih 3 Raja Langit kan? 3 Raja Yang Langit. satu raja singa. Baru sembuh ya. Baru sembuh kan? Lanjut jauh. Aduh, baru mengunjungi Raja Langit. Raja Singa. Itu lain konten dari kita ya. Tadi belum selesai. Oh, cuma selesaikan. Tadi mau langsung ke Raja Langit. Oh ya, selesaikan. Jadi mau gimana? Raja singa selesaikan. Nah, moga-moga nih nostalgia buat temen-temen yang juga penggemar Mandarin pop, Ya. Cantonese pop, dan juga film-film Mandarin tahun 90-an ya. Dan sampai sekarang lagunya masih ini Eksis, juga. iya. Bisa Ya, sekarang happening lagi. happening lagi tentang 90s Mandarin artis ya. Jadi kalau misalkan kalian juga punya masukan, punya cerita-cerita mengenai artis-artis 90-an, boleh nih kasih juga komen ya. ya. Jadi kita dikasih input juga artis siapa sih sekiranya yang kalian favorit kalian gitu. atau yang harusnya menjadi 4 Raja Langit. Iya. Nah, menurut versi kalian nih. Tapi ada juga yang versi yang sekarangnya ada juga setahu gua. Tapi gua udah nggak kenal artis-artisnya. Oh, ada. Ada yang versi kesini-sininya. Oh ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi favorit gue sih tetap yang 4 ini. Iya sih. Saya tahu zaman kita. Zaman kita. Saya tahu 4 Raja Singa. Satu lagi siapa? Oh, itu yang di balik kamera, Bro. Ya sudah teman-teman Family Seeker, kalau memang suka dan bisa membuat kita tambah semangat, tolong di like ya video ini. Like, jangan lupa subscribe juga. Dan di-share. Ya. Share. Nah. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.